Salam sahabat kaum muda Moria Youth dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat kuasa dan pertolongan dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai sahabat kaum muda dan saya. Amin, puji Tuhan senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah Moria Youth minggu pertama di bulan yang baru 1 November 2020. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh bersyukur, boleh berterima kasih karena hamba bersama dengan seluruh sahabat-sahabat kaum muda Moria Youth bisa dipertemukan melalui khotbah hari ini 1 November 2020. Dimanapun setiap nama anak-anak muda menyaksikan khotbah ini, hamba berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan. Dan kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak muda hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pendengaran kami, berkati pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus, kami siap dengan firman Allah. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Sahabat kaum muda Moria Youth yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah Be Yourself. Sama-sama katakan be yourself. Artinya, jadilah diri sendiri. Iya kan? Jadilah diri sendiri. Sahabat kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf tidak sedikit anak-anak muda itu ingin dirinya menjadi seperti orang lain. Iya kan, lalu berusaha untuk memfotokopi atau meniru. Iya kan, oh dia begini saya mau ikut lah, ya kan, dia punya ini saya mau, dia jadi ini saya mau. Jadi meniru orang lain sukses. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak menginginkan kita menjadi tiruan orang lain. Tidak menginginkan saudara, anak-anak muda menjadi tiruan orang lain. Karena apa? Karena sahabat kaum muda itu berbeda dan unik. Seperti kita ketahui bersama, anak kembar pun sekalipun dia kembar identik tetapi berbeda. Sidik jarinya berbeda, karakternya pasti berbeda, kesukaannya berbeda, kemampuannya berbeda. Kembar yang satu mungkin lebih jago hitung-hitungan, kembar yang keduanya itu mungkin lebih bersosialisasi, lebih gampang. Jadi berbeda-berbeda, sekalipun kembar identik. Untuk itu Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita dengan keunikan tersendiri. Kita lihat ayatnya sahabat kaum muda, bahwa hidup kita ini, kita itu adalah berbeda dengan satu sama lain. Jadi kehendak Tuhan kita itu nggak boleh niru orang. Jadilah diri kita sendiri, karena Tuhan menciptakan kita juga unik. Yang percaya katakan amin. Kita lihat ayatnya Roma 12 ayat 6, 7 dan 8. Roma 12 ayat 6, 7 dan 8 dikatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Itu artinya setiap kita anak-anak muda, sahabat kaum muda, kita berbeda. Dan bagianku adalah bukan untuk meniru orang lain, meniru orang sukses, meniru orang berhasil, tetapi jadilah diri saudara sendiri, sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Iya. Jadi sahabat kaum muda, be yourself. Be yourself. Jadilah diri saudara sendiri. Ada dua alasannya, saudara. Minimal ada dua alasannya mengapa kita harus jadi diri kita sendiri. Alasan yang pertama, saya mencatat di sini, karena kita berbeda dan unik. Kita lihat ayatnya saudara yang kasih Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang kasih Tuhan, Daud berkata demikian. Aku bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib itu artinya setiap kita itu unik diciptakan oleh Tuhan dan berbeda. Berbeda dan unik. Jadi kita nggak boleh niru orang. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah dengan diri kita, dengan gayanya kita, dengan penampilannya kita, tentunya dengan yang lebih sopan, ya kan, lebih enak dilihat. Jadilah diri, jangan niru orang. Be yourself. Anak-anak muda, dimanapun kau berada, be yourself. Jadilah diri saudara sendiri. Karena kejadianmu, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadian kita berbeda dan unik. Sama-sama katakan, kejadianku berbeda dan unik. Iya, kejadian dahsyat dan ajaib. Jadi setiap kita itu diciptakan Tuhan itu punya tujuan dan rencana Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Jadilah diri saudara sendiri. Amin, anak-anak muda. Iya kan? Jadilah diri saudara sendiri. Dimanapun saudara berada. Nggak usah ikut-ikut orang, nggak usah niru-niru orang. Jadilah diri saudara sendiri. Karena anak-anak muda yang melangkah dengan iman, hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, berdampak bagi bangsa, adalah orang-orang yang jadi dirinya sendiri. Nggak mengfotokopi orang lain, nggak meniru orang lain. Tuhan nggak mau kita menjadi peniru. Tuhan mau, Tuhan ingatkan kita kembali, firman Tuhan ini ingatkan kita kembali bahwa jadilah diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, mari jadilah diri kita sendiri. Amin. Yang kedua, yang terakhir, alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama, kita menjadi diri kita sendiri. Alasan yang pertama, karena kita berbeda dan unik. Alasan yang kedua, kita mengerti jalan kita sendiri. Amsal 14 ayat 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Amsal 14 ayat 8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Sahabat kaum muda, ada begitu banyak orang selalu melihat ke dalam diri orang lain, kemudian menilai. Setelah menilai, dia mengkopi atau meniru. Itu yang nggak boleh. Firman Tuhan ingatkan kita, kita mengerti jalannya kita. Artinya begini, kalau jalannya kita saat ini sebagai seorang siswa SMP, kita kerjakanlah posisi siswa SMP. Jangan kita mengkopi orang kuliah. Kalau kita SMA, seperti SMA lah. Jangan seperti orang kuliah. Orang yang kuliah jangan seperti orang tua. Nggak boleh. Seperti orang kuliah. Yang bekerja juga begitu. Jangan yang bekerja mengkopi seperti bos. Nggak boleh. Kita bekerja. Kerjakan bagian kita. Kita mengerti jalannya kita. Saat ini aku dipercayakan Tuhan menjadi siswa SMP. Bagianku belajar, kerjakan tugas dengan jujur dan benar, membantu papa mama di rumah. Begitu juga dengan yang SMA. Begitu juga dengan yang mahasiswa, apalagi mungkin mohon maaf merantau, keluar dari rumah, merantau. Saya dulu juga merantau, dari Siantar merantau ke Jakarta, kuliah di Depok dulu. Nah, saya ngekos juga kan begitu, kita harus nggak bisa enak-enak tidur seharian di kosan, karena banyak tugas kuliah. Kemudian kita juga harus bersihkan kamar kos, kemudian kita juga harus bantu yang punya ibu kos, kita sapu pekarangan rumahnya, kita sapu teras rumahnya. Iya kan begitu. Kita kerjakan bagian kita. Gak perlu kita niru-niru orang, sahabat kaum muda. Dimanapun saudara berada, kita mengerti. Panggilan saya sekarang saat ini menjadi hamba Tuhan, menggembalakan. Saya fokus bagaimana supaya mengurus jemaat, imannya, kemudian bagaimana kebutuhan hidupnya kita lihat. Fokus di situ, gak perlu saya niru sana, niru sini, niru gembala yang hebat. Enggak. Tugas saya adalah menjadi diri saya sendiri. Saya begini adanya, saya nggak bisa pura-pura ngikutin orang. Oh, gembalanya itu begini, enggak. Saya nggak mau bandingkan diri saya dengan gembala yang lain, karena setiap gembala punya ciri khasnya masing-masing. Jadilah diri sendiri. Amin, sahabat kaum muda.
Iya kan? Karena kita menyadari panggilan kita itu di mana. Kita menyadari, kita mengerti jalan kita. Kalau jalan kita anak Tuhan, ya kita bergaul sama anak-anak Tuhan. Iya kan? Carilah pasangan, carilah pacar yang seiman. Carilah teman hidup yang seiman. Jangan dirusaki, jangan lakukan dulu hubungan seks sebelum diberkati. Ya begitu kan? Karena kan pergaulan yang buruk kata Alkitab merusak kebiasaan yang baik. Kita harus saling menjaga, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan, saling membangun. Begitu sahabat kaum muda. Kita nggak perlu mengkopi orang supaya kita bahagia, supaya dilihat orang lebih hebat. Enggak. Bagianmu, bagianku mengerti jalan kita. Kalau kita mengerti jalan yang kita sendiri, kita nggak akan pernah banding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Atau meniru orang lain. Kita akan terus melangkah dengan iman dan menjadi diri sendiri. Amin sahabat kaum muda. Jadi jadilah diri saudara sendiri. Nggak usah ikut-ikutan orang. Hari ini trennya apa? Ngikut. Hari ini trennya apa? Ngikut. Enggak. Anak Tuhan itu bukan jadi peniru. Tetapi anak Tuhan itu influencer. Berpengaruh, berdampak. Amin. Kita harus jadi contoh, jadi teladan. Kalau kita menyadari bahwa diri kita ini, menyadari jalan kita sendiri, bahwa kita anak Tuhan, kita harus jadi teladan. Amin, sahabat kaum muda. Pacaran yang seiman. Iya kan? Kerjakan tugas yang jujur, ujian tidak nyontek, tidak memberikan contekan, kerja jujur, nggak korupsi, nggak jegal orang, nggak fitnah orang hanya untuk dapatkan posisi. Begitu sahabat kaum muda, jujur aja. Jadilah diri sendiri apa adanya. Tuhan akan bela kita. Indah pada waktunya, anak-anak Tuhan yang sudah bekerja, ketika kau hidup jujur, ya kan hidup jujur itu artinya kan kita nggak kompromi dengan dosa, ya kan? Ada kesempatan untuk mencuri, ada kesempatan untuk korupsi, kita nggak lakukan karena kita takut Tuhan. Kita menyadari betul siapa kita anak Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu menyadari betul, nggak perlu kita meniru-niru anak dunia, saudara. Tapi kita mengikuti jalannya Tuhan. Betul ada tantangan. Ketika kita hidup benar dikatai orang yang aneh. Ketika kita nggak nyontek atau nggak memberikan contekan dijauhin, nggak apa-apa. Tetapi kita sudah menjadi teladan. Karena kalau kita memberikan teladan kepada orang lain, yang dimuliakan itu bukan nama kita, tapi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi anak-anak muda dimanapun berada, ada dua hal yang mau saya sampaikan hari ini. Be yourself. Yang pertama, karena kita berbeda dan unik. Pemazmur Daud katakan, Mazmur Daud, kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekalipun yang kembar identik, itu berbeda sidik jarinya. Belum lagi karakter di dalamnya lagi, pasti berbeda. Yang kedua, kita menyadari jalan hidup kita. Iya kan? Bahwa kita ini anak Tuhan. Jadi anak Tuhan ditempatkan dimanapun berada, hidupnya berdampak. Amin anak-anak muda. Jadi Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Tema khotbah hari ini adalah Be Yourself. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda, sahabatku dimanapun yang menyaksikan khotbah ini, hidup mereka diberkati. Hari ini 1 November 2020 kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi diri sendiri. Be yourself. Karena kami percaya bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib itu berbicara bahwa hidup kami berbeda dan unik satu sama lain. Dan yang kedua, kami menyadari jalan hidup kami karena kami dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan hidup kami harus berdampak bagi sesama. Kami harus menjadi teladan. Kami harus berikan pengaruh yang baik kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mampukanlah setiap kami Bapa untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan aku berdoa agar setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini, sekolah mereka diberkati,
kuliah mereka diberkati, pekerjaan, karir, masa depan mereka terus naik, terus maju, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari pergaulan yang salah. Terima kasih Bapa. Panjangkanlah usia kami, agar kami boleh berjumpa kembali minggu depan 8 November 2020. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda dimanapun berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Yesus sepenuh-penuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak waktunya anak-anak muda Moria Youth. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jangan pernah berbuat jahat kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.